kumpulan catatan. Apa yang dicatat di situ? Injil, catatan tentang Injil, perjalanan orang-orang yang bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Nabi Isa, nggak pernah jadi murid, nggak pernah bertemu Yesus, nggak pernah makan dan tidur berjalan bersama Yesus, mencari, bikin riset, apa itu Evangelion, kumpulan itu pertanyaan, wawancara, ada timbul hipotesa, ya. Dari hipotesa ini nanti jadi konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3, nanti akhirnya jadi konklusi utuh yang disebut Bible. Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup, tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup, tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Sekarang kita akan membahas fakta Kitab Injil. Kitab Injil yang ada di tangan orang Kristen saat ini ternyata bukanlah Injil yang diturunkan kepada Yesus. Siapa penulis Injil? Menurut Ustadz Kainama bahwa Injil yang ada di tangan orang Kristen saat ini tidak pernah ada aslinya yang diturunkan langsung dari Allah. Itu benar, dan saya kasih nilai 100 buat Ustadz Kainama. Kembali lagi menurut Ustadz Kainama bahwa Injil yang ada sekarang adalah tulisan dari hasil hipotesa orang yang tidak pernah kenal Yesus, bahkan ratusan tahun setelah Yesus. Kebenaran pernyataan ini perlu kita uji ulang. Apa benar demikian? Menurut Ustadz Nababan bahwa Injil yang ada sekarang adalah karangan dan tulisan dari orang yang tidak pernah kenal Yesus, bahkan ratusan tahun setelah Yesus. Untuk mengetahui benar atau tidaknya pernyataan Ustadz Kainama dan Ustadz Nababan, maka kita harus baca dan selidiki isi kitab Injil yang ada di tangan orang Kristen saat ini. Kalau kita tidak pernah baca Injil, bagaimana kita bisa katakan bahwa Injil itu bukan tulisan dari murid-murid Yesus? Yang pertama, kita harus mencari tahu siapa-siapa saja murid Yesus. Nama-nama murid Yesus. Yang pertama Simon Petrus, yang kedua Yakobus, yang ketiga Yohanes, yang keempat Andreas, yang kelima Filipus, yang keenam Bartolomeus, dan yang ketujuh Matius, yang kedelapan Thomas, yang kesembilan Yakobus anak Alpeus, yang kesepuluh yaitu Tadeus, yang kesebelas Simon orang Selot, yang terakhir yaitu Yudas Iskariot. Menurut Markus 2 ayat 16 sampai 19. Ada 4 penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari 4 orang penulis kitab Injil, ada 2 orang murid Yesus dan 2 orang bukan murid Yesus. Menurut Yohanes, penulis Injil Yohanes, dia dan Andreas adalah murid Yesus yang pertama. Terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai ayat 40. Kesaksian Yohanes mengenai Injil bunyinya demikian: apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar
yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. 1 Yohanes 1 ayat 1. Menurut Yohanes, apa yang dia tulis dan sahabat-sahabatnya tulis adalah kesaksian pengalaman pribadi mereka tentang Yesus. Kesaksian Matius, penulis kitab Injil Matius. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius 9 ayat 9. Matius bersaksi bahwa dia sendiri juga adalah seorang murid Yesus. Injil Markus ditulis oleh Yohanes yang juga disebut Markus. Siapa itu Yohanes Markus? Dalam Kisah Para Rasul pasal 12 menceritakan bahwa Yakobus, saudara Yohanes, ditangkap dan dibunuh oleh Raja Herodes. Kemudian Petrus ditangkap dan dipenjarakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya, sehingga pada malam hari itu malaikat datang melepaskan Petrus dari penjara. Setelah Petrus berada di luar penjara, maka dia pergi ke rumah Yohanes yang disebut Markus. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Yohanes Markus, penulis Injil Markus, seorang yang kenal baik dengan Petrus, murid Yesus. Bahkan kemungkinan besar Markus juga kenal dengan Yesus, walaupun waktu itu dia masih muda, karena ibunya juga adalah seorang pengikut Yesus. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. 1 Petrus 5 ayat 13. Petrus menyebut Markus itu anakku sebagai bukti bahwa mereka punya hubungan yang dekat. Dan mereka dalam satu pelayanan di Babylon, yaitu Irak sekarang ini. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Kisah Para Rasul 15 ayat 37. Markus adalah murid dan keponakan Barnabas. Barnabas adalah yang mendoakan Paulus. Markus satu pelayanan dengan Petrus, Barnabas, Paulus, dan sejaman dengan rasul-rasul lainnya. Berarti Markus sejaman dengan murid-murid Yesus. Kesaksian Lukas, penulis buku Lukas dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas memang murid Paulus, tetapi Lukas bersaksi bahwa apa yang dia tulis itu adalah apa yang dia dengar dari mereka yang sejak awal bersama dengan Yesus. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman di dalam Lukas 1 ayat 2. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. 2 Timotius 4 ayat 11.
Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa hanya ada Lukas bersama dengan dia. Kemudian Paulus menyuruh Timotius menjemput Markus karena pelayanannya penting bagi Paulus. Ini bukti bahwa Lukas, penulis Injil Lukas itu hidup sejaman dengan Markus, berarti sejaman dengan Petrus, juga berarti sejaman dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Dikuatkan dengan tulisan Lukas dalam Kisah Para Rasul. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, ada 48 kali mengatakan kami, artinya Lukas terlibat di dalamnya. Jadi pernyataan Ustadz Kainama dan Ustadz Nababan bahwa Injil itu ditulis oleh orang yang ratusan tahun setelah Yesus itu tidak benar alias bohong. Dengan demikian mereka ini adalah pembohong-pembohong. Fakta kitab Injil. Tidak pernah ada kitab Injil yang diturunkan kepada Yesus atau Isa. Yesus atau Isa membaca kitab Taurat dan kitab para nabi. Kitab Injil memang ditulis setelah Yesus tidak ada lagi, tetapi bukan berarti ditulis oleh orang yang tidak pernah kenal Yesus. Kitab Injil adalah tulisan para rasul atau murid-murid dan pengikut Yesus atau Isa yang menulis tentang Yesus atau Isa. Injil adalah kabar baik bahwa Allah menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa melalui Yesus Kristus. Yesus itulah kabar baik atau Injil itu. Jadi pernyataan Ustadz Kainama bahwa Injil yang ada di tangan orang Kristen itu saat ini adalah hasil hipotesa, itu semua adalah pernyataan bohong belaka hanya untuk menyenangkan pendengarnya.